teman pariwisata, sekarang saya berada di Perbukitan Sentul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan Pak Ayung, seorang pebisnis yang juga pencinta trekking. Mari kita simak, let's go! Halo Pak, apa kabar? Baik Pak Iwan. Pak Ayung, Ya, menjelajahi alam dengan berjalan kaki adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Berjalan di antara pohon-pohon dan diterpa hembusan angin adalah penyegaran yang paling sempurna, Pak. Dan trekking adalah salah satu cara yang membuat kita lebih dekat kepada alam. Dan lebih daripada itu, Pak, trekking adalah cara bersantai, tempat pelarian dari kejenuhan rutinitas. Ini luar biasa, Pak, Ya. dan tidak disangka. Ternyata alam adalah tempat terbaik yang bisa memberikan kesejukan dan juga keindahan. Sebentar saya mau nanya-nanya ya, Pak, mengenai trekking ini oke Pak, untuk tahu lebih banyak. boleh. Pak Ayung, sebetulnya apa sih trekking itu? Kalau trekking itu biasanya orang melakukan perjalanan agak jauh, Ya. rute ada sedikit menantang. Lebih banyak ke alam sih orang melakukan ya Pak. Itu sih Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi penjelajahan ke alam dengan berjalan kaki gitu Pak Iya ya. Pak. Kalau orang misalnya jogging di klaster itu termasuk trekking bukan itu Pak? Kalau jogging di klaster itu trekking tapi bukan di alam terbuka Pak. Jadi mungkin masih perumahan ya kan, masih banyak polusi. Kalau yang biasa orang trekking bener-bener trekking itu dia pasti ke alam Pak. Oh gitu. Ya, Jadi lebih dapat lah itulah intinya Pak. kalau yang jalan kaki di perumahan bukan trekking Pak, namanya jogging ya. Iya. Kalau yang trekking tentunya adalah ke alam ya Pak ya. Ya. Oh. Pak Ayung, bagaimana sih awal ceritanya sampai Bapak tertarik kepada aktivitas trekking tuh Pak? Nah ini Pak Iwan nih Pak Iwan. Ini kalau mau nanya kembali ke sana, saya ini punya cerita agak panjang sedikit. Wah, jangan panjang-panjang Pak, nanti Ya. waktunya habis. Pendek-pendek Udah, aja. saya ambil kesimpulannya aja. Ya, Gini, ya. pada saat itu saya sekeluarga berangkat ke Sumba dan ke Bali. Ya, setelah dari Bali, stay berapa hari, mau balik ke Jakarta, ternyata ada COVID lagi naik lagi. COVID lagi booming waktu itu Pak ya. Sehingga kami sekeluarga belum vaksin. Oh. Jadi waktu itu mau vaksin di mana di Bali masih bingung. Akhirnya kami stay lah kurang lebih 6 bulan lah di Bali. Waduh, lama banget. Ya 6 bulan di Bali mendapatkan vaksin satu dan kedua, dari itu kami baru pulang. Nah selama di Bali 6 bulan itu kita melakukan ya namanya makan tidur, tidak ada kerjaan, ya kan? Dari hotel ke hotel kita pindah, ya. Akhirnya saya sering melakukan jalan-jalan di pantai, ya kan? Nah, pantai sudah bosan, ya sudah 6 bulan kan ketemu teman-teman, ayo kita trekking dong ke gunung. Saya punya kebun di sana, Oh, ya kan? iya, iya. Saya pribadi senang dengan kebun, Iya. kan? Kebun itu emang saya sering datanglah kebun. Saya sendiri punya kebun, ya kan? Iya, Kecil-kecil kebunnya mah ya. Iya. Terus saya coba jalan sekali dua kali, kok nyaman ya. Nah nyaman, akhirnya saya sama istri balik ke Jakarta.
anak dan menantu tetap stay di Bali. Oh iya. Nah, setelah itu pulang dari Bali, COVID tetap masih tinggi di Jakarta. Iya, iya. Nah, sehingga kami ambil keputusan, udah kita coba-coba trekking lagi lah di sini. Nah, ternyata makin dicoba, makin rasa, waduh luar Makin biasa. jatuh cintrong, ya? Jatuh cinta, manfaatnya banyak sekali ternyata, Pak. Baik Pak Ayung, jadi bisa saya tangkap dari cerita Pak Ayung jatuh cinta, tertarik kepada aktivitas trekking adalah di Bali ya Pak? Ya, benar Pak. Lalu Pak, hal apa yang paling menggembirakan para wisatawan ketika melakukan trekking Pak? Oh, kalau itu kan secara ini kita kan langsung berinteraksi sama lingkungan pergunungan, Iya, iya. di sawah, ya kan. Jadi kita bisa bersandar gurau dengan teman sesama trekking, saudara yang tidak biasa kita lakukan di rumah. Ini sangat-sangat rasanya luar biasa Pak, nyamannya Pak, enak. Setelah pulang dari trekking ini, tidur pun rasa lelap Pak. Jadi hadiah yang didapatkan para wisatawan adalah mereka bisa melihat keindahan alam. Benar Pak. Mereka juga bisa ngobrol-ngobrol Ya. sama saudara atau kerabat yang tidak biasa dilakukan di rumah. Ya. Bersosialisasi lah gitu ya Pak ya. Benar Pak. Lalu Pak Ayung, apa saja sih yang perlu dipersiapkan seorang wisatawan sebelum mereka melakukan trekking, Pak? Oh itu Pak ya, kalau untuk persiapan perjalanan trekking tidak banyak Pak. Ya perlengkapannya, contohnya tongkat Pak, jas hujan Pak, ya sepatu Pak yang baik Pak, terus mungkin air, snack lah Pak ya. Zamannya tengah hutan, tengah gunung kan tidak ada yang jualan Pak. Oh, ya kan? iya. Lalu saya pernah dengar katanya kalau sepatu untuk trekking itu beda dari sepatu yang biasa ya Pak ya? Oh iya benar Pak. Kalau itu mungkin ya, kalau untuk pemula ya sepatu biasa-biasa yang penting jangan licin, itu bisa dipakai Pak. Kalau untuk yang ekstrim itu butuhkan peralatan yang khusus Pak. Oh sepatunya khusus Ya. gitu ya Pak ya? Ya. Pak, saya pernah mendengar seorang penulis yang mengatakan bahwa obat terbaik bagi mereka yang kesepian dan tidak bahagia adalah dengan pergi keluar ke suatu tempat di mana mereka bisa diam sendirian dengan alam. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pandangan ini? Oh itu Pak ya. Kalau itu sih ada benernya juga Pak. Ya, Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita keluar dari keramaian, kalau kita ke pergunungan, apalagi ditemani dengan angin sepoi-sepoi dan suara air, ya kan? Itu kan merasa ketenangannya dapat, Pak. Oh, iya. Ya kan? Ketenangan dapat, pikiran pun jadi positif, Pak. Jadi interaksi langsung sama alam. Saya rasa itu sangat bermanfaat, Pak. Jadi memang alam itu memberikan dampak positif ya Pak ya, Ya. terutamanya mungkin secara kejiwaan begitu ya Ya. Pak ya, secara psikologis maksudnya. Ya. Lalu Pak, manfaat apa saja yang sudah Bapak rasakan dengan banyak melakukan trekking di alam? Kalau saya pribadi sering melakukan trekking ya. Ya. Contohnya Pak ya,
yang saya rasakan ya. Dari berat badan yang 85 kilo, sekarang tinggal 80 kilo Pak. Itu satu Pak, ya kan? Berarti banyak kalori yang harus dibakar Pak, ya kan? Dan juga stamina fisik lebih kuat Pak, ya kan? Terus merasa napas pun lebih panjang, karena manfaat trekking itu di alam terbuka, berarti dengan secara tidak langsung paru-paru plong Pak. Jadi bersih ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari Bapak adalah banyak manfaatnya ya. Bisa manfaat kesehatan seperti tadi, yang orang yang kegemukan bisa lebih ramping dengan melakukan trekking. Ya. Paru-paru jadi lebih bersih gitu kan. Ya. Stamina juga semakin kuat begitu Pak ya. Benar Pak, benar itu Pak. Pak Ayung, dalam pandangan Bapak, apakah trekking ini bisa menumbuhkan kecintaan wisatawan kepada alam? Kalau itu sudah pasti Pak, ya sudah pasti. Ya saya memperhatikan makin lama kok ini makin banyak yang datang ya, ya kan? Apalagi Sabtu dan Minggu tuh ramai sekali Pak, ya kan? Secara tidak langsung saya lihat mereka sudah menjiwai malahan Pak, ya kan? Ya kan, banyak kalau mereka melakukan trekking banyak manfaatnya untuk wisatawan, banyak juga ya dia dapat Pak. Dapatnya bisa lihat pemandangan, ya, ya dan yang lain-lainnya Pak, banyak Pak. Jadi kalau dalam pengamatan Bapak dari tahun ke tahun pencinta trekking ini bertambah. Itu menjadi indikasi bahwa tentu saja kecintaan para wisatawan ke alam ini semakin meningkat begitu Pak ya. Pak Ayung, biasanya kendala apa saja sih yang sering ditemui dalam aktivitas trekking, Pak? Kalau kendala saat mau trekking, terutama cuaca, Pak. Cuaca ya? Ya, cuaca di pergunungan kadang, contohnya Pak, hujan, ya kan? Terus alamnya sendiri, biasanya jalan situ rapi, mulus, besoknya kita jalan situ dapat tanah longsor. Itu sih Pak, ke faktor cuaca dan alam Pak. Terutamanya faktor alam ya. Yang paling sering ditemui mungkin faktor cuaca itu yang hujan gitu Pak ya. Lalu Pak, apakah trekking juga bisa dilakukan untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak bisa Pak. Bisa. Sangat bisa Pak. Tapi dengan catatan namanya anak-anak kan harus didampingin pendampingnya Pak, ya kan? Dan juga manfaat untuk anak-anak sangat banyak Pak. Zaman sekarang teknologi Pak, ya anak-anak duduk di kamar, tiduran di kamar bisa ketawa sendiri, ya kan? Dia bisa ketawa sendiri, bisa nangis sendiri. Ya berarti di dalam kamar apa yang dia lakukan? Berarti main gadget, ya kan? Nonton TV, ya kan? Kalau kita ajak dia trekking ke perbukitan atau gimana, itu kan hal-hal baru buat mereka Pak. Jadi saya rasa mereka pasti merasa kepuasan tersendirinya ada Pak. Itu, jadi Pak. Yang pertama adalah bisa mengurangi dampak negatif dari medsos ya Pak. Yang kedua juga menanamkan kecintaan kepada anak-anak, kepada alam gitu sejak usia dini. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi nanti dia akan
melakukan setelah dia dewasa. Oh, orang tua saya pernah ngajak saya trekking begini-begini, ya kan? Nanti dia akan melakukan dengan teman-temannya, Pak. Saya rasa itu baik untuk kesehatan, ya Pak ya. Apa daya tarik utama dari rute trekking di Sentul ini, Pak? Sehingga banyak wisatawan yang datang kemari untuk melakukan trekking. Kalau khususnya rute di Sentul ini trekking ya, Sentul trekking ini, pertama mudah dijangkau, Pak. Dekat dari kota Jakarta, ya kan? Kalau saya kan tinggal Jakarta, ya saya pilih rute trekking di Sentul ini ya karena gampang dijangkau, Pak. Ya kan? Dan banyak pemandangannya yang bisa kita nikmati, Pak. Ya. Contohnya sungainya ada, air terjunnya ada, sawahnya ada, perbukitannya ada, suara burung-burung pun banyak sekali, Pak. Itu ya, Pak ya, Ya. yang menjadi daya tarik utama. Di samping dekat jaraknya dengan Jakarta, Ya. pemandangannya berlimpah. Iya, benar, Gitu Pak ya, Iwan. Pak ya. Ya. Pak Ayung, Ya. terima kasih loh Pak untuk waktunya. Oke. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar Pak. biasa. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Perbukitan Sentul bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.